Di suatu sore, seorang wanita bernama Rani terlihat sedang memberi makan sekumpulan anjing liar. Namun tiba-tiba saja, ledakan terjadi di salah satu tempat. Faktanya, ledakan tersebut ternyata berasal dari rumahnya Rani. Sontak, hal itu membuat Rani seketika ngabret, lantas kejiwaannya semakin terguncang saat melihat potongan tangan seseorang. Malamnya, polisi pun mulai melakukan investigasi. Ditemukan bahwa terdapat seorang korban, yaitu suami Rani yang bernama Risu. Tubuh korban yang hangus terbakar hanya menyisakan tulang belulang dan sepotong tangan dengan tato nama istrinya. Menurut pemeriksaan, kepala korban sempat dipukul oleh benda berat sehingga tewas sebelum ledakan terjadi. Kepolisian menyimpulkan jika semua ini bukanlah kecelakaan, melainkan pembunuhan. 6 bulan sebelumnya, cerita akan berfokus kepada dua belah pihak keluarga yang tengah melangsungkan proses ta'aruf. Diketahui calon prianya, yaitu Risu, ialah seorang insinyur yang bekerja di Badan Pusat Pembangkit Listrik. Risu merupakan sosok pria sederhana dan pemalu, sedangkan si calon wanita merupakan lulusan sarjana sastra Hindi yang berprofesi sebagai manajer salon kecantikan. Di samping paras cantiknya, Rani sangat benci melakukan pekerjaan rumah tangga. Akan tetapi, Rani merupakan sosok wanita sopan dan pandai. Selain itu, membaca novel bertema pembunuhan merupakan hobinya. Sementara Risu pria sederhana yang tak banyak memiliki hobi dan keahlian selain mahir memperbaiki barang elektronik. Keesokan harinya, sang ibu merasa kurang cocok dengan sosok calon menantunya. Beliau menyarankan Risu untuk tidak melanjutkan ke jenjang pernikahan. Namun Risu yang kepalang jatuh hati bersikeras akan menikahinya. Risu yang dalam waktu dekat berniat mempersunting Rani dan akan membawa tinggal bersama orang tuanya mulai mempersiapkan segalanya. Hingga kini, ia mulai membaca novel karya Dinas Pandit yang bertemakan pembunuhan. Keduanya mulai berhubungan menjalin komunikasi, dan saking bucinnya, Risu sampai membuat tato di pergelangan tangan yang bertuliskan Rani. Hari pernikahan yang ditunggu-tunggu akhirnya tiba, dan terlihat wajah penuh kebahagiaan di antara sang mempelai beserta keluarga. Dari momen indah tersebut, fokus beralih kepada Rani yang ternyata harus menghadiri panggilan polisi, di mana kasus itu ditangani oleh seorang inspektur bernama Kishore. Kishore ternyata memasukkan Rani ke dalam daftar tersangka utama dan berkeyakinan jika Rani adalah dalang di balik semuanya. Kishore membujuk Rani agar mengatakan yang sejujurnya dan mengakui perbuatannya. Mendengar hal itu, Rani pun bersikeras menyangkal tuduhan tersebut. Kishore lalu menanyakan hubungan yang terjalin di antara keduanya. Menurut Rani, hubungannya dengan Risu sama seperti hubungan suami istri pada umumnya, yang terkadang baik-baik saja, namun terkadang kurang baik-baik saja. Selepas itu, cerita beralih pada malam pertama Risu dan Rani yang diwarnai hujan badai. Akibatnya, banyak air masuk ke dalam kamar lantas membuat Risu semakin salah tingkah. Paginya, Rani yang bangun paling akhir diminta ibu mertua agar membuatkan gorengan, karena hari itu akan ada tamu yang datang. Namun, Rani berkata jika ia tidak tahu bagaimana cara membuatnya, bahkan untuk menyajikan cai atau teh saja, dirinya sama sekali belum pernah. Akan tetapi, dalam perawatan wajah beserta hal-hal yang berkaitan dengan perbuluan, Rani adalah ahlinya. Lantas, hal tersebut membuat ibu mertua merasa jengkel. Hingga malam yang dinanti-nanti pun kembali tiba. Namun lagi-lagi berakhir kacau ketika emosi Rani meledak akibat perkataan Risu dengan memuji mantan pacarnya yang ahli dalam memasak, bahkan jago mengolah makanan Italia hingga seblak sekalipun. Rani menganggap paras cantik dan keseksiannya tak kunjung disyukuri suaminya, hingga ia menyarankan Risu menikahi seorang juru masak.
No dating, no courtships, no hard work, no heartbreaks, and you tell your mother to fry fritters. You should have. Keesokan harinya, ibu mertua kembali mengomel akibat kelakuan Rani yang malah memakeover rambut ayah mertua dibandingkan membantunya beres-beres dan memasak di dapur. Melihat itu, Risu yang selalu menjadi penengah hanya bisa berusaha menenangkan keadaan. Hingga di suatu malam, Abdiar yang merupakan satu-satunya teman Risu memberikan saran bahwa Risu harus menyibukkan Rani dengan tugas rumah tangga, lalu lebih berani mengatur dan memperlihatkan jiwa kepemimpinan seorang suami, sehingga hal itu akan membangkitkan hasratnya dan dengan sendirinya Rani akan memanjakan Risu. Di sisi lain, Rani juga dinasehati oleh bibi dan ibunya supaya lebih sabar dan cobalah sesering mungkin untuk menggoda suaminya. Malamnya, Rani perlahan mulai kembali merayu Risu yang terlihat masih saja gugup dan tegang. Rani yang padahal telah siap memangsa Risu harus dibuat kecewa akibat aura kejantanan sang suami tak kunjung keluar. Rishu. Pagi hari, saat baru bangun, Rani ditelepon ibu dan bibinya yang menanyakan terkait hasil semalam. Rani meluapkan unek-uneknya dengan berkata bahwa Risu sangatlah buruk dalam urusan ranjang, sehingga ia menyimpulkan jika Risu tidak semenarik yang dibayangkan. Perbincangan tersebut nampaknya didengar oleh Risu, lantas membuatnya sakit hati. Semenjak mendengar itu, sikap Risu yang awalnya hangat seketika berubah menjadi sangat dingin. Hingga di suatu malam, Rani kembali menggoda dan merayu suaminya itu. Namun Risu berterus terang bahwa ia mendengar percakapan Rani dan ibunya di telepon. Lantas Risu mengatakan, "Pria seperti apa yang kamu cari, Rani?" Mendengar itu, Rani mulai mendeskripsikan pria yang menjadi tipenya. Dan dari apa yang dipaparkannya, terjawab sudah jika Rani menginginkan sosok pria bad boy. Sadar bahwa dirinya merupakan pria soft boy, Risu mengatakan bahwa Rani tidak akan pernah mendapatkan sosok pria yang didambakannya. Lama-lama Rani akhirnya dibuat muak dengan sikap suaminya itu. Ia kemudian menghubungi ibunya lalu mengatakan untuk berniat pulang menginap beberapa hari. Ibunya yang terlihat sangat dewasa menyuruh Rani agar tetap di sana karena kurang etis jika Rani harus pulang secepat itu. Keesokan harinya, seorang pria bernama Neil yang merupakan sepupunya Risu hendak menginap di sana selama beberapa hari. Karena ternyata selama musim liburan, Neil selalu membawa para turis berkeliling menelusuri sungai atau biasa disebut arung jeram. Hari demi hari berlalu, Rani yang tengah kesepian karena masih tetap dicampakkan Risu perlahan mulai kegatelan ketika melihat sosok pria bad boy ada pada dalam diri seorang Neil. Keduanya mulai sering terlibat obrolan santai, bahkan satu sama lain saling menggoda. Hingga di suatu waktu, Rani bersama Risu dan juga Neil yang mencoba kegiatan arung jeram diwarnai oleh insiden yang hampir saja membuat Rani celaka, di mana Rani saat itu tercebur, namun untungnya Neil dengan sigap berhasil menyelamatkannya. Hal itu pun semakin membuat Rani tergila-gila ketika melihat sikap Neil yang sangat jauh berbeda dengan sosok Risu. Ditambah lagi, Neil yang diam-diam seringkali merayu Rani karena terbuai kecantikannya. Hingga pada akhirnya nafsu birahi yang selama ini tersimpan dalam-dalam dan sudah tak terbendung lagi harus terlampiaskan kepada sosok pria yang bukan muhrimnya. Ketika makan malam keluarga, Neil selalu berusaha menggoda Rani dengan mengatakan bahwa masakan Rani sangatlah enak. Tak hanya itu, Neil berkata agar dibuatkan masakan kari kambing oleh Rani. Karena terlanjur tergila-gila kepada Neil, paginya Rani membeli daging kambing.
Sesampainya di rumah, keinginan Rani bakal memasak kari kambing ditentang ibu mertua karena tak ingin dapurnya menjadi bau. Risu yang kebetulan melihat mengajak Rani agar memasaknya di ruangan bekas dapur yang sudah lama tak terpakai. Sementara itu, Kishore masih sangat yakin bahwa Rani merupakan wanita licik yang menjadi dalang di balik semuanya. Walaupun begitu, Kishore sampai saat ini belum juga menemukan barang bukti yang digunakan pelaku dalam melakukan aksinya. Kendati demikian, Rani harus kembali diinterogasi. Kishore bertanya terkait hubungan gelap Rani bersama Neil. Rani berkata jika ia sempat menjalin hubungan hanya karena nafsu sesaat. Namun kemudian, scene beralih pada Rani yang tengah berduaan bersama Neil, di mana Neil mengatakan jika pekan depan ia akan segera pergi, sedangkan Rani hendak berniat menuju Delhi sehingga mereka bisa bertemu di sana. Malam harinya, Rani yang baru saja selesai memasak kari kambing lantas dibuat kecewa ketika ibu mertua menyebut bahwa Neil malam itu pergi tanpa berpamitan. Sadar bahwa Neil telah kabur dan menipunya, lantas membuat Rani sakit hati. Di sisi lain, Risu yang baru aja pulang, sikapnya pelan-pelan mulai kembali terbuka. Pujian pun keluar dari mulut Risu yang mengapresiasi usaha Rani dalam belajar memasak. Hingga akhirnya, Risu mengatakan permohonan maaf lalu mengajak Rani mulai dari awal. Akan tetapi, Rani malah berkata jika ia telah jatuh cinta kepada Neil dan ingin hidup bersamanya. Namun Neil malah menelantarkannya. Mendengar hal itu, Risu sempat terdiam, namun kembali melanjutkan makannya, lalu mengatakan masakannya sangatlah lezat. Usai mendengar cerita Rani, Kishore tetap teguh mencurigai Rani dan kekasihnya yang membunuh Risu, karena fakta mengatakan terdapat luka pada kepala Risu yang disebabkan oleh benda berat. Dengan demikian, Kishore akan terus berusaha mencari barang bukti beserta Neil yang sampai saat ini masih belum ditemukan keberadaannya. Di sisi lain, amarah Risu akhirnya memuncak ketika ia nekat menyusul Neil dan berniat mencelakainya. He's a weird guy. Listen to me. Malam harinya, Rani yang telah bertobat berusaha membujuk Risu agar mengampuninya. Namun Risu yang terlanjur sakit hati justru mengusir Rani. Risu mengatakan bahwa dirinya sangat mencintai Rani dengan segenap hati, sampai tak akan sanggup hidup tanpanya. Namun pintu maaf kini sudah tertutup rapat, maka lebih baik Rani pergi menjauh sebelum ia membunuhnya. Paginya, usai sarapan, orang tua Risu hari itu hendak pergi ke rumah saudara. Lantas, keduanya akan pulang larut malam. Di sisi lain, Rani yang mulai berkemas hendak berniat angkat kaki dari rumah tersebut. Saat Rani sedang menunggu angkot, datanglah dua pemuda setempat yang mengata-ngatai Rani. Karena desas-desus perselingkuhannya dengan Neil ternyata sudah menyebar luas. Hingga datanglah Risu yang menyuruh Rani menunggu di dalam. Risu yang terlihat sabar walaupun terus dibully membuat Rani semakin dihantui oleh perasaan bersalahnya. Hingga hal itu membuatnya berubah pikiran, lalu memutuskan akan tetap tinggal bersama Risu, dan sebagai gantinya Rani bersedia dihukum dan diperlakukan sesuka hati. Waktu terus berjalan, namun Risu masih belum mendapatkan kedamaian, karena setiap saat selalu terbayang akan dosa istrinya. Hingga akibatnya perilaku Risu seketika berubah menjadi sosok sosiopat yang hari demi hari selalu berusaha membuat Rani celaka dan menderita. Living with a man who wanted to kill me. Di waktu lain, Kishore bertanya mengapa Rani tidak memberitahu pihak keluarga
atau melaporkan suaminya ke polisi. Rani menjawab jika dirinya pantas mendapatkan balasan atas apa yang diperbuatnya. Menurut kutipan pada novel di Nespanet yang dibacanya, cinta abadi akan selalu dinodai beberapa tetes darah agar melindunginya dari kejahatan. Kisor menyimpulkan bahwa pernyataan Rani menggiring opini jika Risu berniat membunuhnya. Di suatu malam, Rani memberitahu suaminya bahwa makan malam telah siap. Namun Risu berkata, sajikan makanannya dan sekalian campurkan dengan racun. Mendengar itu, hati Rani perih. Sudah tak tahan lagi dengan sikap suaminya, Rani menyuruh Risu agar melampiaskan semua kemarahannya. Hingga puncaknya ketika Rani memaksa Risu untuk membunuhnya. Sehingga Rani memberikan pilihan, jika Risu tak bisa membunuhnya, maka tolong ampuni dan maafkanlah kehilafannya. Ia berjanji tidak akan pernah mengulangi perbuatan yang sama. Rani berkata bahwa cinta yang diberikan Risu kepadanya sangatlah besar dan tulus, sampai Rani membenci dirinya karena telah tega berkhianat. Setelah bicara panjang lebar, Risu pun akhirnya luluh. Beberapa hari kemudian, kehidupan Rani dan Risu akhirnya perlahan mulai kembali membaik. Bahkan Rani kini menjadi akrab dengan ibu mertua. Siangnya, Rani dan Risu tak sengaja bertemu dengan Neil yang terlihat boncengan sama cewek. Sementara itu, Risu yang dibuat jengkel oleh Neil yang kembali menggoda Rani seketika menggeber mobilnya, lantas aksi kejar-kejaran pun tak dapat terelakkan. Akibat perbuatannya, Risu harus menservis mobil miliknya. Hingga detik-detik momen yang dinanti-nantikan Rani pun terjadi ketika Risu tidak memperdulikan lokasi dan mulai nyosor mengkokop bibir sang istri. Di sisi lain, Kisor terlihat mendatangi TKP untuk mendengar kesaksian para tetangga. Pada hari terjadinya ledakan, Neil tiba di sana sekitar pukul 2:30 sore. Namun 15 menit kemudian, Risu masuk. Dan tak lama setelahnya, Rani keluar lalu menuju pasar menaiki beca. Mas-mas tukang beca yang mengantar Rani berkata bahwa ia melihat Rani berbelanja daging tanpa terdapat gerak-gerik mencurigakan. Pulangnya, mas-mas tukang beca melihat Rani memberi makan anjing liar dengan daging yang dibelinya. Namun tak lama dari itu, ledakan terjadi. Di tempat lain, kepolisian baru aja menemukan rekaman yang memperlihatkan Neil tengah kabur usai ledakan terjadi. Karena hari itu tengah terjadi kampanye kebersihan yang mana polisi sedang merekam kondisi sekitar sungai, sehingga hal itu pun menjadi bukti kuat bahwa terjadi pembunuhan. Namun Kisor harus ditegur sang atasan karena sudah 2 bulan lamanya Kisor belum berhasil memecahkan kasus tersebut. Kisor diperintahkan agar fokus pada kasus baru. Mendengar itu, Kisor meminta tambahan waktu 2 hari dan berniat akan melakukan tes kebohongan. Kemudian Kisor menunjukkan rekamannya kepada Rani dan memaksa agar mengatakan di mana keberadaan Neil beserta barang bukti pembunuhannya. Namun Rani tetap pada pendiriannya dengan tidak mengatakan apapun. Polisi yang sudah muak kemudian menyiksa Rani supaya mengatakan yang sejujurnya. Akan tetapi, upaya polisi dalam mengungkap fakta kembali gagal. Rani tetap diam membisu walaupun berkali-kali dipukuli. Keesokan harinya, tes kebohongan pun dilakukan. Rani diberikan pertanyaan yang dimulai dari nama dan umur. Namun Rani terlihat sangat gugup sehingga detak jantungnya berdebar kencang tak karuan. Rani mengatakan pada hari kejadian orang tua Risu tengah pergi menghadiri pernikahan, maka hari itu Risu hendak mengundang beberapa teman untuk makan-makan. Lantas Risu pergi membeli bahan yang dibutuhkan. Hari itu
Neil datang menemui Rani, namun beberapa menit kemudian Risu kembali pulang dan menemukan Neil tengah bicara dengan istrinya. Neil lantas mengatakan di depan Risu bahwa Rani hendak ikut pergi bersamanya. Akan tetapi Rani membantah hal tersebut. Mendengar itu, Risu ingin mengobrol empat mata bersama Neil, lalu menyuruh Rani agar membeli daging. Tibanya di pasar, Rani berdebat dengan penjual daging kambing yang menggunakan pisau berkarat sehingga Rani memutuskan hanya membeli daging dari si penjual tersebut, lalu memotong dagingnya di penjual lain. Sesampainya di dekat rumah, Rani terlebih dahulu memberi beberapa potong daging kepada anjing liar. Namun seketika, sebuah ledakan terjadi di rumahnya. Melihat itu, Rani pun langsung bergegas ke tempat terjadinya ledakan dan jiwanya sangat terguncang begitu melihat sepotong tangan milik suaminya tergeletak. Tes kebohongan pun akhirnya selesai. Hasilnya menunjukkan bahwa detak jantung Rani berdebar kencang walaupun menjawab pertanyaan umum. Namun mungkin karena gugup termasuk normal. Tapi yang menjadi tak masuk akal ketika semua pertanyaan dijawab dengan detak jantung yang sama cepatnya, sehingga hal itu sulit untuk disimpulkan. Dengan demikian, Rani akan dihadapkan pada pertanyaan yang hanya dijawab dengan ya atau tidak. Sesaat sebelum tes dilakukan, Rani terlihat berjalan seperti menahan rasa sakit di kakinya. Setelah diperiksa, Rani ternyata menancapkan paku pada sepatunya supaya menciptakan sensasi rasa sakit. Dengan begitu akan mempercepat detak jantungnya. Tes kebohongan kembali dilakukan. Beberapa pertanyaan kembali dilontarkan. Kali ini Rani menjawab dengan sangat tenang. Lantas jawabannya masih tetap sama seperti sebelumnya jika Rani menyangkal terlibat pembunuhan suaminya. Hasil daripada tes kebohongan pun menunjukkan bahwa Rani berkata jujur. Dengan begitu, Rani akhirnya resmi terbebas dari tuduhan tersangka utama. 5 tahun kemudian, Inspektur Kishore kini hendak dipindah tugaskan. Saat ingin menaiki kereta, Kishore mampir ke sebuah toko, lalu melihat sebuah novel karya Dinesh Pandit. Melihat itu, Kishore pun seketika teringat kepada Rani yang pernah mengatakan kutipan dari novel tersebut. Karena penasaran, Kishore kemudian membeli dan membacanya. Sementara itu, kita akan dibawa menelusuri fakta kejadian melalui sudut pandang Risu. Sepulangnya dari pasar, Risu memperagoki Rani tengah bersama Neil. Di sana, Neil mengatakan bahwa Rani hendak pergi bersamanya, namun Rani menyangkal akan hal tersebut. Rani mengatakan pada Risu bahwa Neil datang hanya untuk mengusik kebahagiaan mereka. Hingga akhirnya ketiganya terlibat cekcok. Neil mulai memprovokasi Risu dengan berkata bahwa perselingkuhannya bersama Rani berdasarkan mau sama mau. Mendengar itu, Rani pun mengakui kesalahannya lalu mengatakan seseorang harus mencium banyak kodok agar menemukan cinta sejatinya. Neil kemudian mengancam Rani akan menyebarluaskan foto bugilnya. Merasa jika Neil sudah sangat keterlaluan, lantas membuat Risu muak hingga menghajar Neil menggunakan panci. Duel bayuan adu mekanik di antara keduanya pun tak dapat terelakkan. Blood. Menyadari jika Neil terbunuh membuat Rani panik setengah mati hingga berniat menghubungi polisi. Namun hal itu dihentikan suaminya. Risu berniat memutarbalikan fakta untuk menipu polisi dengan seolah-olah membuat dirinya seperti tewas akibat kecelakaan, namun dengan menggunakan tubuh Neil. Risu kemudian menukar pakaian miliknya hingga memotong tangan Neil dan tangannya sendiri agar menjadi bukti jika mayat yang nantinya terbakar hangus adalah Risu. Sehingga fakta gila yang selama ini berhasil Rani tutupi akhirnya terkuak. No. No. Kemudian Rani membasuhi tubuh Neil menggunakan minyak tanah.
Sementara kaki kambing yang menjadi barang bukti dibawanya ke pasar untuk dipotong menjadi beberapa bagian. Riksha. Wait a minute. Sepulangnya dari pasar, Rani memberi makan para anjing liar dengan barang bukti yang selama ini dicari polisi. Risu yang berhasil kabur menceburkan diri ke sungai, lantas Koko Cepakan berenang menggunakan satu tangan. Kisor yang begadang membaca novel di Nespanit akhirnya memahami isinya dan menyadari bahwa selama ini Rani telah berhasil memutarbalikan fakta. Hingga di suatu hari, terlihat Rani yang tengah jalan kaki sendirian tiba-tiba dihampiri sesosok pria dengan langsung menggandeng tangannya, di mana pria dengan satu tangan tersebut merupakan Risu yang ternyata masih hidup. Dan film pun selesai.